Oke, kembali lagi di Pop Podcast OMK Penularan #2 bersama teman-teman Bendo Gilo. Halo, Bendo Gilo, boy. Terima kasih untuk teman-teman Bendo Gilo udah datang di Pop Podcast OMK Penularan #2. Ini untuk edisi bulan Februari. Oke, langsung untuk pertanyaan pembukaan. Sebenarnya podcast ini kan tujuannya untuk mengulik dan mengupas sebuah komunitas atau perorangan sebenarnya. Jadi dari versi penularan, karena melihat progres dari teman-teman Bendo Gilo, maka dari itu kita undang untuk apa sih sebenarnya Bendo Gilo, karena memang banyak sekali yang juga bertanya-tanya Bendo Gilo itu apa, dekorasi atau fokus ke musik atau teater atau seni yang lain. Mari kita ulik di Pop Podcast OMK Penularan. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih teman-teman, mungkin bisa kenalan satu-satu dulu dari mungkin dari ujung sana. Silahkan nama dan apa ya, umur, Wilayah. oke, nama dan wilayah. Nyekelopo. Oke, oh ya, nama dan posisinya sebagai apa? Silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Ervin Gumung di Prakoso dari wilayah Tipes. Posisinya cuma cik-cik. Oke, cik-cik. Iya. Ya, berikutnya. Perkenalkan saya Vincenzius Ferry dari wilayah Temani Banaran. Posisinya ukulele. oke, ukulele. Saya Regina Octavia Sasikirani, biasa dipanggil Sasi, dari wilayah Manahan Selatan. Di sini saya sebagai penyanyinya. Oke, vokalis ya, Mbak. Iya. Oh iya, maaf. Oke, saya Yoga Christian. Saya dari wilayah Cemani Banaran, posisi gitar rhythm. Saya Alexandro Anggit Setia Wicaksono dari wilayah Tipes, posisinya bass. Oke, saya Bang Jai. Cuma gitar biasa. Oke. Saya Francisca Nanda Kalstabriani, biasa dipanggil Tita. Saya di sini sebagai Keyboard. Halo, nama saya Paulus Irwan Catur Nugroho. Posisi drummer. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari teman-teman Bendo Gilo. Oke, sebelumnya ini tak tanya-tanya nih. Sebenarnya Bendo Gilo
itu lebih tepatnya Bendo Gila atau Bendo Gila Boys, karena dari logo yang dibuat itu ada Boysnya. Sebenarnya lebih lengkapnya itu Bendo Gila Boys atau cuma Bendo Gila? Siapa yang mau jawab? Ya, saya mau jawab. Untuk sebenarnya dari pertama namanya itu sendiri Bendo Gila. Cuma untuk voice-nya itu kita pakai sebagai jargonnya aja. Oke, jadi untuk teman-teman yang bingung mungkin logonya Bendo Gila karena di situ ada voice. Ternyata voice itu dari jargon karena mereka memang voice kalau bahasa istilah Surabaya keren lah. Keren, mantap pokoknya lah. Oke, sebelum jauh melangkah lagi nih teman-teman, mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa bisa menggunakan nama Bendo Gila, atau kalau diterjemahkan secara lisannya kan Bando Gila. Nah itu siapa yang membuat sih lah sing pertama, siapa yang punya usulan wis kita pakai Bendo Gila aja mungkin. Oke, Bendo Gila sendiri pertama kali dibentuk itu pakai nama itu yaitu nama seluar. Tapi seiring berjalannya waktu kita bisa memaknai Bendo Gila itu karena biar apa ya namanya, orang-orang itu bisa menikmati musik yang lebih baik. Jadi biar istilahnya kalau bahasa Jawa ini Ben Gila kalau sing elek-elek wae. Biar kita bisa menampilkan yang lebih baik itu. Di sisi positifnya. Oke, itu dari sisi positifnya. Kalau mungkin dari filosofi atau mungkin memang ada maksud yang lain. Kenapa? Karena menurut saya pribadi Bendo Gila itu memang ya wis lah Bendo Gila wae. Dan apa memang ada unsur musiknya yang memang dibuat gila dan bikin orang gila nih, atau bikin orang risih atau gimana? Atau memang itu sindiran atau ada kritikan untuk apa ya pribadi masing-masing atau gimana? Mungkin ada yang bisa menjelaskan, ada nggak sebenarnya filosofi dari nama Bendo Gila tersebut? Sebenarnya sih nggak ada ya, cuman karena memang apa asal ngomong kayak Bendo Gila gitu terus oh iki wae deh jenenge. Oke. Udah diingat. Mudah diingat. Dari dasar mudah diingat. Oke, kalau Bendo Gila sendiri udah berdiri berapa tahun? Dari 2018. 2018 berarti udah 2 tahun berjalan. Ya. Tepatnya tanggal 1 bulan April. Ya. Tanggal 1 bulan April Iya. 2018. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung Bendo Gila itu berdiri kapan, ternyata sudah dijawab di sini. Bendo Gila terbentuk di tanggal 1 April 2018. Oke. Nah, gini nih Mas-mas, Mbak-mbak, banyak banget sih ketika aku di gereja atau aku sedang main di wilayah OMK lain, itu banyak banget sih menyinggung sedikit tentang Bendo Gila. Nah, ada sing berkata Bendo Gila itu ya tim dekorasi, atau Bendo Gila itu tim teater, atau Bendo Gila itu bahkan ada juga sing bilang bahwa relawan dari gereja karena ikut dekor, ikut parkir, ngurusi piapir atau ngurusi OMK juga. Nah itu sebenarnya kita pengen tanya nih, sebenarnya Bendo Gila itu memang fokusnya di mana? Kalau Bendo Gila sendiri itu sebenarnya itu dulu kan teman-teman OMK ya, teman-teman OMK yang sering kumpul bareng. Nah terus dulu tuh yang awalnya cuma kumpul cowok, kita ikut dekor, mintai tolong dekor, terus ngisi musik gitu kan. Jadi ya fleksibel, kita sebenarnya nggak di musik doang, tapi lari ke pelayanan mas. Kegiatan gereja maksudnya ya. Pelayanan sosial semuanya masuk. Kita mengajak muda-mudi OMK itu biar aktif sebenarnya. Sebenarnya nggak di musik saja. Jadi kalau misalnya ada yang mau gabung, misalkan ada yang mau gabung terus nggak bisa musik, ya kita lari di lain, bisa dekor apa gitu. Fleksibel sebenarnya. Berarti sudah jelas juga bahwa Bendo Gila sebenarnya
universal, Ya, umum, ya. apa aja bisa masuk, tapi memang karena basic yang lebih unggul di seni musik, jadinya masuk ke seni musik. Walaupun kalau ada dekorasi yang membutuhkan teman-teman Bendokilo itu juga bisa, gitu ya. Ya. Oke. Ini kan dari 2018, sedangkan ini udah 2021. Untuk teman-teman sudah apa ya, melewati banyak proses lah tentu nih dari 2 tahun berjalan. Mungkin acara yang paling mengesankan atau mungkin acara yang besar yang udah diikuti dari teman-teman Bendokilo itu bisa disebutkan mungkin acara apa aja, pernah ngisi di sini, pernah ngisi di sini, begitu. Kita pernah datang ke Utah Gereja itu mengisi Oke, pengisi seni, Iya, pengisi musik, seni iya. di ulang tahun gereja Santo Petrus. itu di Utah Kapel juga, Kapel Cemani. Oke, Utah Kapel, Iya. Sumpah Pemuda juga pernah itu. Iya. Sumpah Pemuda. 17-an. Oke, itu yang dari lingkup gereja. Nah, banyak juga yang bertanya, Bendokilo itu bisa nggak sih, maksudnya diundang di acara yang konteksnya satu bukan gereja, bukan orang Katolik, dan mungkin di acara yang bukan religi, bisa nggak? Bisa. 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 Jadi seumpamanya ada yang kontak, Mas iki anakku tetak iki butuh sing isi acara dangdutan, bisa juga. Atau menutup diri untuk lingkup yang bukan lingkup gereja, lebih ke umum. Kalau menurut visi misi kita dari awal dulu ya, kita itu kan berkumpul membuat kegiatan yang positif dan itu bisa bermanfaat bagi sesama kita istilahnya gitu ya. Oke. Tapi dalam bentuk kita bermusik. Nah, untuk kedepannya mungkin tujuan itu kan bisa diwujudkan. Misalkan kalau dari dalam intern kita di dalam kegiatan gereja kan, misalkan kita kan masih belajar dalam hal musik ini, kita belum sempurna, kita masih belajar berproses untuk menjadikan yang lebih baik dan memantaskan diri apa yang menjadi keinginan kita. Nah, intinya keinginan kami, kita misalkan sekedar contoh ya, di umat kita mungkin ada yang membutuhkan hiburan dalam bentuk musik. Kita bermusik ya, ini loh, kita Bendokilo pop dangdut istilahnya genre kita ya, membutuhkan kita nggak punya tujuan untuk komersil. Tujuan kita, oh monggo kulo siap jenengan ngersake kulo nggih, monggo kersa, tapi mboten wonten embel-embel masalah itu fee. Oke. Misalkan nanti dikasih ya kita terima, tapi motivasi kita tidak berharap hal itu. Oke. Jadi gitu teman-teman yang masih bingung Bendokilo itu bergerak di apa, itu sudah ada gambaran bahwa Bendokilo memang membuka diri dan membuka siapapun yang bisa menggunakan hiburan dari Bendokilo. Jadi untuk mungkin umat atau lingkungan wilayah dimanapun yang membutuhkan hiburan, ini salut banget untuk teman-teman Bendokilo karena tidak satu memberi budget, karena memang fokusnya memang memberi hiburan. Walaupun dikasih ya diterima, kalau nggak dikasih tidak masalah, karena memang Bendokilo tujuannya untuk menghibur. Oke, kembali ke Bendokilo lagi. Kalau logo, karena Bendokilo kan sudah punya Instagram ya, nanti Instagramnya kita pasang juga di sini atau di sini atau mungkin di sana atau di sana. Nah, jadi kalau teman-teman yang bingung untuk menghubungi Bendokilo bisa langsung dicek IG-nya Bendokilo, nanti kita sertakan lah di sini. Oke, kembali lagi logo dari Bendokilo. Logo dari Bendokilo itu sebenarnya terbentuk atau visual itu apa? Karena kan kita ada itu sejenis pik kencrong atau pik
apa yang ada senare lah, itu mungkin ada filosofinya mungkin yang mau disampaikan dari logo. Soalnya sing tak ngerteni nek wong gawe logo yo mesti ana tujuane. Kan kita ya saya jawab ya. Bendo Gilo kan musik. Ya musik kan ada pick, ada kelompok, kita main keyboard, main gitar gitu. Ya aku masukkan di situ semua. Dan untuk masalah warna itu aku ambil warna yang senja. Warna senja. Iya. Senja dan kopi. Iya. Tambah puisi. Lali adus. Oke, untuk teman-teman tambahan dari Bendo Gilo sebenarnya menyadarkan diri untuk kalian yang suka senja. Ya jangan lupa kalian juga harus bersosial. Iya. Dan karena di situ juga ada logo atau vektor gambarnya itu orang-orang musik, ya memang Bendo Gilo lebih unggulnya bergeraknya di musik. Ya. Walaupun mungkin nih, nah ini mungkin pertanyaan sing keluar dari aku. Seumpamane OMK Penularan, teman kita ada sing nikah, terus minta bantuan ke teman-teman Bendo Gilo untuk dekorasi. Karena neta lihat Bendo Gilo kan ide-idenya, imajinasinya itu juga ikut main. Nah, bisa nggak kalau seumpamane Mas tak calling Bendo Gilo bantu dekorasi, bisa nggak? Siap. Kita selalu siap. Oke, jadi itu tambahan untuk kalian yang bingung. Pokoknya serba bisa, nek toko serba bisa sudah ada, ini kelompok sudah serba bisa. Ngeri. Oke, ini sing sebenarnya itu tadi intermezzo, jadi perkenalan tentang Bendo Gilo. Nah ini yang lebih mendalam lagi, karena kita di bawah gereja Santo Petrus Purwosari. Nah mungkin ada yang sebelum aku tanya pertanyaan yang akan kutanyakan, tak tanya sih, base camp atau latihan teman-teman Bendo Gilo saat latihan musik atau mungkin saat kumpul itu mungkin punya base camp atau marka sebutannya atau apa ya, rumah atau mungkin sanggar di mana. Jadi kalau seumpamanya aku pengen bertemu diskusi bisa, dan agenda kumpul lah, setiap kumpul rutinnya itu kapan? Ayo, Untuk tempat latihan sendiri, untuk kita rutin latihan itu tiap hari Jumat. Itu kita rutin latihan. Dan untuk tempat latihannya sendiri, kita masih keliling, istilahnya keliling. Kadang bisa di studio, kadang bisa di tempat rumah personil kita masing-masing. Jadi giliran. Giliran. Kalau masalah ketemu setiap harinya, kita kalau malam itu ada di Wetangan. Untuk bisa ketemu sama kita biasanya japri dulu aja, salah satu membernya nanti dikasih tahu kita ngumpulnya di Wetangan mana, jamnya jam berapa gitu bisa. Ini salut banget untuk teman-teman Bendo Gilo karena di tengah kesibukan mereka kerja, mungkin ada yang masih sekolah, tapi mereka juga tetap konsisten untuk kumpul, konsisten untuk pergerakan, dan sudah berjalan 2 tahun. Itu cukup hebat dan luar biasa, bisa bertahan di situasi yang mungkin pelik, jenuh, bosan. Nah, ngomong-ngomong tentang bosan, ada nggak momentum di mana Bendo Gilo ini bosan? Aku bosan Mas, aku gitar terus bosan, aku duwe pekerjaan sih nggak bisa tak tinggal, mungkin anakku rewel ning omah, mungkin yang gue ya galau butuh tak kancani, terus membuat mungkin sedikit jadi obrolan panas terus, atau mungkin perubahan formasi gitu. Ada nggak momentum bosan? Kalau selama ini sih di dalam apa ya, kita bertemu dengan banyak orang pasti ada itu yang istilahnya beda pendapat, beda keinginan, maksudnya itu udah biasa. Tapi selama ini di Bendo Gilo ini asik-asik aja, nggak ada masalah sih, nggak dibuat terlalu rumit, karena di sini kita tempatnya orang mencurahkan keinginan yang maksudnya untuk yang kegiatan yang positif ya. Jadi nggak ada rasa jenuh. Untuk perubahan formasi mungkin kita menyadari di dalam sebuah grup pasti ada pergeseran-pergeseran, itu sudah wajar menurut kami ya. Jadi intinya kita asik-asik aja selama ini, nggak ada masalah.
Oke. dibuat enjoy terus. Oke, keren. Hampir 3 tahun konsisten kumpul, ketemu, tapi dibikin enjoy dan hampir nggak ada trouble di permasalahan. Oke. Terus gini Mas, seumpamanya ini Bendo Gilo itu berapa personil bersihnya? Kita personilnya ada 9 orang. 9 orang. Layarnya 9 orang. Layar musiknya. Dan di belakang layarnya sendiri pun teman-teman yang berkecimpung bersama kami itu ada banyak. Banyak. Ya. Oke. Supporter ibaratnya 9 pendukung orang kita. itu inti, yang Iya. belakang tuh masih banyak. Iya. Kalau seumpamanya ada yang mau ikut, bisa juga. Bisa. Seumpamanya aku terbuka. Oke. Jadi udah jelas lagi untuk teman-teman, nggak usah sungkan sama Bendo Gilo, karena memang Bendo Gilo dari awal terbuka. Dan jika kalian punya basic entah itu musik atau seni yang lain atau seneng kumpul, silahkan bisa ikut juga Bendo Gilo. Di sini kita diskusi bareng, bisa ngobrol-ngobrol, bisa kumpul-kumpul, nambah sedulur, dan bisa juga menjadi relasi yang lebih baik. Itu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan untuk Bendo Gilo, untuk umat atau gereja atau yang lainnya, silahkan. Mungkin ada apa yang perlu disampaikan? Dari kita kembali ke tadi ya, keinginan kami kan membuka diri untuk teman-teman yang lain. Ayo kita gabung di sini. Kita yang punya istilahnya kan banyak teman-teman yang di OMK kita itu masih banyak yang tenggelam, belum bisa kita istilahnya kita mengetahui punya keahlian seperti ini dalam bidang musik ya. Dan di sini pula kita Bendo Gilo juga menyadari kita tuh masih belajar untuk lebih baik lagi, dan untuk lebih baik lagi. Syukur-syukur kita bisa membuat sebuah karya yang indah ya untuk apa maksudnya? Untuk sebuah karya yang indah untuk eksplor kita masing-masing. Dan di sini kita juga sangat membutuhkan teman-teman yang lain, misalkan punya ide, misalkan punya keahlian dalam hal musik. Dan di sini musik kita kan jadinya masih pop dangdut. Jadi monggo teman-teman yang mungkin mau berkolab sama kita, ayo kita terbuka. Dan kita malah itu tujuan kita, ayo kita bareng-bareng mewujudkan biar kegiatan kita tuh lebih baik lagi, cara bermain musik kita lebih baik lagi, prosesnya lebih indah lagi, seperti itu. Dan di dalam ini kita juga punya keinginan sebuah wadah ya Mas ya. Ya. Sebuah wadah yang untuk teman-teman yang lain, untuk mewujudkan keinginan kita yang mungkin masih banyak yang terpendam, misalkan dalam hal bidang musik. Mungkin kebetulan kita kan masih di pop dangdut. Kita mempunyai keinginan suatu wadah yang ada istilahnya kayak terorganisir. Kita punya sarana fasilitas yang bisa dipakai, dan di dalam itu kan pasti banyak teman-teman yang lain mungkin iri dalam arti positif. Mungkin ada musik dangdut, ada musik jazz, ada musik itu kan suatu imbas dari apa yang kita lakukan. Oke. Itu. Dan kepingin kita juga di sini membuat sebuah tim, sama-sama belajar gitu. Kita bermain musik tidak cuma musik aja, pasti ada tim di belakang kan. Dan di dalam itu kita juga membuka diri teman-teman yang lain. Kebetulan kita Bendo Gilo dengan musik pop dangdut. Tapi di dalam itu banyak proses-proses, banyak jaringan-jaringan yang dalam yang untuk mewujudkan itu kita membutuhkan teman-teman semua. Jadi kita maju bareng, semangat gitu. Oke, itu tadi dari beberapa informasi tentang Bendo Gilo. Terus ini ada satu personil lagi yang baru datang,
Silakan Mas, bisa masuk. Oke, kita sambut, kita kasih tepuk tangan. Oke, selamat malam. Selamat datang di Pop Hashtag 2. Bisa perkenalan dulu dari mana, namanya siapa, umurnya berapa? Nama saya Gali Aryo, Umur 20 tahun. Saya mampu bermain. Saya di Pendo Gilo sebagai pemain gendang. Oke, Mas Gali. Iya. Umurnya 20 tahun. 20 Ya. tahun. 30 tahun. 20 tahun. Oh, 20 tahun. Oke. Sebelum Masehi. Oke, itu tadi salah satu personil yang tercecer karena memang ada kepentingan tapi tetap solid, akhirnya bisa datang di Pop Hashtag 2. Oke, lanjut lagi. Tadi sampai informasi beberapa seputar tentang Pendo Gilo. Nah, tak lanjut lagi. Kalau genre dari Pendo Gilo karena mengadopsi musik dan memilih musik sebagai pilihan untuk berkreasi atau berkreativitas. Itu musiknya ngambil genre apa? Kita mengambil genre pop dangdut karena kebetulan kita semua juga suka di genre itu dan juga bisa diterima di semua kalangan. Oke, pop dangdut. Nah, karena mengambil genre pop dangdut, tentu kan lagu-lagu yang dibawakan juga seputar dangdut. Tapi seumpama ketika dibutuhkan atau dipakai sebagai hiburan mengisi acara, bisa nggak untuk musik jazz atau musik pop atau musik rock gitu? Atau memang fokusnya di pop dangdut? Baru fokus di pop dangdut? Oke, berarti baru fokus di pop dangdut. Jadi untuk teman-teman yang mungkin OMK-nya punya acara atau wilayahnya punya acara, sementara ini Pendo Gilo fokus di pop dangdut. Jadi kalau mau request jazz atau rock mungkin juga bisa, tapi jauh-jauh hari sudah menghubungi ya, biar Karena kita teman-teman harus juga belajar dulu juga. Oke, belajar ya. Iya. Besok ujian. Iya. Iya, Latihan yang lebih tepatnya latihan. Oke, dan belajar tentunya. Oke, itu tadi komplitan dari Pendo Gilo karena tadi terbentuknya kapan sudah, terus genrenya juga sudah, logo juga sudah, terus ini mungkin sebagai penutup juga harapan dari teman-teman Pendo Gilo. Harapan yang pertama itu tentu harapan pribadi ya. Harapan pribadi dari teman-teman Pendo Gilo itu seperti apa sih yang diharapkan? Kita sih mengharap untuk semua OMK, kalau bisa OMK atau siapapun yang ingin bergabung dengan kita bisa bermain musik atau apa, bisa bergabung dengan kita karena kita juga pengen menambah teman, menambah kenalan juga. Oke, menambah teman dan tentu menambah relasi ya. Oke, menambah relasi. Mungkin ada lagi yang mau diharapkan? Ya, untuk sekarang kita berharap untuk kelompok kita sendiri lebih solid lagi dan bisa terus berkarya. Amin. Itu harapan, moga diamini juga untuk yang nonton atau mungkin yang tahu juga Pendo Gilo. Itu harapan Dan juga mungkin kita juga belajar secara pribadi kita masing-masing memantaskan diri. Kita kan sebagai penghibur, jadi kita juga punya keinginan secara masing-masing pribadi memantaskan diri dalam arti setiap yang kita tanggung jawab, dalam arti misalnya kita sebagai player ketipung kita bisa lebih update lagi dalam bermain musik di dalam ketipungnya, misalkan infrared setil bagus di kita maupun di manapun juga kita kepingin lebih memantaskan diri supaya lebih bermanfaat, karena kita itu sebagai penghibur ya harus semestinya kita update dalam bermain musik gitu. Oke, itu tadi harapan dari teman-teman Pendo Gilo. Tentu menambah relasi, terus menambah solid, juga tentunya harus dilandasi dengan memantaskan diri sebagaimana menjadi pribadi yang lebih baik.
dalam segala lini, begitu ya teman-teman ya. Betul, Iya. benar. Oke, lanjut itu tadi kan harapan tentang pribadi. Nah, karena kita juga satu paroki yaitu Gereja Santo Petrus Purwosari, di mana kita sangat membanggakan dan sangat pengen banget berguna untuk gereja kita sendiri. Nah, mungkin juga ada harapan atau apa yang diinginkan atau mungkin unek-unek atau lebih tepatnya yaitu tadi harapan. Apa sih harapan dari teman-teman Bendogilo untuk gereja? Kalau harapan saya sih ada wadahnya ya Mas. Wadah. Karena lewat wadah kan teman-teman itu bisa latihan, Oke. ada tempatnya. Mungkin dari situ bisa juga jadi daya tarik tersendiri biar OMK yang sebenarnya mau keluar bermusik tapi nggak ada wadahnya itu, oh di sana ternyata ada, di gereja itu ada fasilitas untuk permusikan, siapa tahu bisa jadi ikut, bisa jadi pelayanan juga. Oke, wadah. Mungkin dari teman-teman yang lain. Ya, menanggapi soal wadah itu juga tentunya kita butuh waktu juga, waktu dan tempat. Mungkin kalau bisa di gereja kan kita bisa latihan di gereja bersama sama teman-teman UMK yang lain. Jadi kita bisa teratur latihan, ada waktunya tersendiri, mungkin gitu. Oke, wadah dan waktu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan harapannya selain wadah dan waktu. Kalau kami itu kepinginnya ya kita menciptakan suatu daya tarik kegiatan positif, dan di dalam kegiatan positif itu kita juga membutuhkan suatu dukungan dalam arti tempat, mungkin dukungan moral, mungkin semangat yang kita butuhkan, dan juga kita tidak meninggalkan OMK karena kita juga bagian dari OMK. Oke. Untuk itu kita juga tidak menutup diri untuk OMK yang lain. Mari kita belajar bersama, mari kita wujudkan bersama dalam hal kebetulan waktu yang kita eksplor mungkin dalam bentuk musik pop dangdut. Tidak menutup kemungkinan dari ini semua, mungkin banyak teman-teman yang lain yang ingin eksplor dalam bentuk bidang yang lain, misalkan musik jazz atau musik band-band gitu. Itu alangkah lebih baik, kita lebih hidup dalam berkegiatan begitu. Jadi intinya di dalam Bendogilo ini kita tidak menutup diri untuk rekan-rekan yang lain OMK yang ingin gabung. Monggo, kita malah seneng bisa belajar bersama. Syukur kita kedepannya bisa membuat karya yang indah yang berguna bagi semua orang begitu. Oke, itu tadi harapan dari teman-teman Bendogilo untuk gereja. Jadi mungkin bisa menjadi satu harapan yang terwujudkan, karena memang secara pribadi dari kami OMK Penularan juga berharap sekali untuk gereja, yaitu tempat, waktu, fasilitas. Ya memang kita untuk konsisten juga masih belajar, untuk komunitas juga masih belajar, untuk segala apapun kita masih belajar, tapi alangkah lebih baiknya juga ada tempat di gereja, karena kita juga bergereja di Santo Petrus Purwosari, terus ada waktu mungkin, dan mungkin ya Mas, kalau menurut saya pribadi kalau kita punya tempat, kita punya waktu, memang positifnya kita bisa kumpul, kita bisa konsisten, kita bisa benar-benar berkreasi di situ. Tapi tentunya kita juga punya konsisten untuk benar-benar menjaga konsisten itu. Jadi kalau mungkin ke depan kita punya tempat, kita punya waktu, diberi waktu sama gereja, mungkin juga bisa kita benar-benar ya itu tadi kembali ke memantaskan diri, supaya kita juga kadang melenceng sih Mas, nek menurutku. Jadi ada orang yang diberi fasilitas sama gereja tapi tahu-tahu hilang gitu lah. Mungkin kita bisa benar-benar mengembalikan energi atau sinergi yang positif. Nah, itu tadi harapan pribadi dan harapan untuk gereja. Oke, sebagai penutupan
promosi. Oke, sebagai penutupan adalah promosi biar lebih jelas. Silakan untuk teman-teman Bendogilo yang mau promosi, dalam artian mungkin intinya itu bisa dijelaskan cara menghubungi teman-teman Bendogilo, kontak person itu menghubungi siapa, terus alamat sosmednya di mana atau alamat kumpulnya, atau mungkin bisa dituju di basecamp atau markasnya biar detail. Jadi untuk teman-teman yang punya gawe atau punya acara, kalau mau Bendogilo hadir untuk menghibur, bisa jelas untuk menghubunginya. Silahkan untuk teman-teman yang bisa mengutarakan kontak personnya atau sosial medianya. Untuk kontak personnya mungkin sekarang ini kita bisa dihubungi lewat Instagram kita. Instagramnya namanya Bendogilo. Kalau dieja BANDGILO. Oke, itu tadi Instagramnya Ya. Bendogilo, BANDOGILO. Ya. Oke. Untuk mungkin kalau tempat kita masih tempat ngumpul ya khususnya. Kita kadang-kadang masih berpindah-pindah tempat. Jadi kalau mau menghubungi bisa lewat IG atau lewat salah satu dari kita, bisa dihubungi langsung. Nanti dari kita akan menyampaikan ke teman-teman yang lain. Oke. Jadi di IG juga sudah ada kontak personnya, nomor HP yang bisa dihubungi. Jadi silahkan cek IG-nya. Mungkin bisa diikuti biar teman-teman juga tahu prosesnya Bendogilo itu seperti apa, perkembangannya seperti apa, terus bergeraknya juga seperti apa. Jadi lebih enak juga. Itu tadi semuanya dari Bendogilo untuk semua. Jadi Bendogilo kembali ke titik awal, di mana Bendogilo bukan Bendogilo yang independen khusus untuk Bendogilo, enggak, tapi Bendogilo malah berharap untuk teman-teman yang punya hobi apapun, entah itu hobi seni apapun, seni teater, musik, senang kumpul, sosial, ngobrol-ngobrol, bisa nimbrung di Bendogilo. Bagaimana caranya? Nggak usah sungkan, nggak usah malu, langsung hubungi kontak persone, kumpul, Mas, aku pengen ajar dangdut, khususnya gitar, bisa ya? Bisa. Mas, aku pengen ajar piano, bisa? Oke, serba bisa. Sombong amat. Ajar untuk melupakan mantan, bisa nggak? Bisa. Kita juga menerima tempat curhat juga. Oke, berarti sangat komplit juga untuk Komplit teman-teman sekali. yang galau, wow, ditinggal LDR terus bablas rabi, Mas. Bang. Bisa kumpul untuk mengutarakan unek-uneknya, ngantek nangis rawu ya, Mas ya? Boleh. Kita terbuka. Oke, itu tadi dari Bendogilo. Terima kasih untuk teman-teman Bendogilo sudah hadir di POP #2 bintang tamu Bendogilo. Semoga dari kami penularan berharap dan berdoa juga untuk Bendogilo selalu konsisten, yang pertama, yang kedua selalu solid, dan yang ketiga benar-benar kembali untuk semuanya. Terima kasih. Dan untuk kalian yang pengen di podcast di OMK Penularan, silahkan tunjukkan talenta kalian sama seperti teman-teman Bendogilo, supaya kita bisa tahu project-project dari kalian dan kalian layak untuk di podcast OMK Penularan. See you next time. Tuhan memberkati. Dah. 2,000 years later.